Baik, selamat pagi saudara, shalom, puji Tuhan ya. Senang sekali kalau kita bisa ketemu pada pagi ini di ibadah kita yang pertama. Dan kita boleh bersama-sama, kita boleh menikmati kebaikan dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya rindu Bapak Ibu supaya kita hari lepas hari biar iman percaya kita semakin teguh. Karena kita tahu hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan saudaraku, tetapi itu semua tidak pernah akan menghalangi kita untuk kita selalu ada di dalam rumah Tuhan. Kenapa ada satu ayat firman Allah berkata supaya kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ibadah itu sangat penting saudara. Ibadah itu bukan sekedar kita datang salaman satu dengan yang lain. Ibadah kata kalau orang bilang store muka, enggak. Ibadah nggak seperti itu. Ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan saudara seiman kita. Karena saya banyak melihat dan mendengar kesaksian yang begitu luar biasa. Ketika kita datang, ketika kita hadir di dalam ibadah, maka Tuhan hadir saudara. Kenapa saya katakan Tuhan hadir? Karena Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka. Nah, tidak bosan-bosannya selalu saya mengingatkan kepada kita semua supaya kita setia di dalam Tuhan. Amin saudaraku, ya enggak? Kapan lagi saudara? Ibarat kata kalau orang bilang mumpung kita lagi kuat, mumpung Tuhan masih kasih nafas hidup buat kita. Jangan nanti yang selalu saya dengung-dengungkan, jangan nanti nafas kita udah setengah baru kita bilang bawa papa ke gereja, bawa mama ke gereja, atau saya pengen ke gereja. Mungkin saat itu terlambat saudara, karena keadaan kondisi kita, ya kan? Jadi mari ya saudaraku, selalu saya ingatkan, bisakah kita menempatkan ibadah itu nomor satu, ya kan? Bukan berarti yang lain tidak penting, penting saudara, tapi ibadah itu jauh lebih penting. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, kalau saudara dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka dari itu banyak yang kita dengar kesaksian, ada yang letih lesu berbeban berat, ketika dia datang ke gereja, dia dikuatkan, dia dipulihkan, dia dibangkitkan semangatnya kembali. Daripada kita di rumah, ya nggak ngapa-ngapain, akhirnya yang timbul apa saudara? Nggak karu-karuan dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari, ya selalu saya ingatkan sebagai gembala, ya sebagai bapak rohani saudara, ibadah itu penting saudara. Ya, semaksimal mungkin, ya saudara hadir. Ibarat kata ibadah itu adalah cicilan kredit rumah kita saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Sama kan kalau saudara yang mungkin diberkati Tuhan, saudara yang udah punya rumah, walaupun dengan cicilan kredit, itu sama aja. Ibadah itu cicilan kredit rumah kita di sorga. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah saudara, mungkin kalau saudara ikuti berita ya yang lagi sedang viral, saya kadang-kadang suka lihat-lihat, atau mungkin ada beberapa teman hamba Tuhan yang kita saling berbagi informasi saudara, bahwa yang lagi viral katanya di bulan September ini tanggal 23 katanya Tuhan mau datang saudaraku, ya ini lagi sedang viral di jagat maya saudara. Ada pro, ada kontra saudara. Dan yang ngomong ini pendeta yang bukan pendeta yang ecek-ecek saudara. Bukan pendeta yang jemaatnya puluhan, enggak. Tapi yang ngomong ini adalah jemaat yang mungkin ratusan ribu saudara. Ya, kalau saya sebut namanya pasti saudara amat sangat tahu saudara. Tapi saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya, bahkan ini sudah ke mancanegara saudara. Bahwa beliau katakan bahwa di bulan September ini Tuhan akan datang kedua kali. Bahkan dikatakan tanggal 23 September. Jadi Pak Pren siap-siap ya. Tanggal 23 Tuhan mau datang Pak. Masalahnya Bapak dan saya terangkat gak nanti saudaraku?
Jadi Bapak Ibu katanya nanti akan terjadi rapture, pengangkatan orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, benar nggak itu berita? Benar nggak saudara? Nah, kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, Alkitab bilang apa? Untuk masa itu gak ada seorang pun yang tahu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, karena bukan saya ngomong loh. Firman Allah yang berkata. Bahkan Yesus bilang, malaikat aja gak tahu. Anak manusia aja gak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada seorang pendeta yang terkenal, siapapun dia atau siapapun mungkin gak dikenal dan mungkin tak terkenal, yang berani mengatakan bahwa hari ini, tanggal segini, bulan ini, tahun segini, Yesus akan datang atau gereja akan diangkat. Nah, kita kembalikan kepada firman Tuhan. Benar gak? Kita akan uji bersama-sama. Karena firman Tuhan mengatakan gak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya apa saudara? Sederhana, artinya kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Ya enggak? Mungkin lagi kita tidur, Tuhan datang. Mungkin saat kita lagi sedang kerja, itu waktu malaikat membunyikan sangkakala. Ya. Artinya begini saudara, ya, kita ibarat kata dibuat harus standby, siap sedia setiap waktu. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan siapapun yang mengatakan bahwa kita mengalami rapture. Nah, kenapa saya katakan rapture saudara? Itu pengangkatan. Jadi ketika nanti sangkakala Allah dibunyikan oleh malaikat Mikael saudaraku, ketika shofar dibunyikan, itu orang-orang percaya gereja Tuhan akan diangkat. Seperti Elia diangkat hidup-hidup oleh kereta kuda berapi. Nah itu yang memang yang firman Allah katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Hamba Tuhan ini berani mengatakan bahwa nanti tanggal 23 September ini, tahun ini saudara, bukan tahun depan, akan terjadi rapture. Artinya kedatangan Tuhan di langit tingkat 3, jangan di awang-awang. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau saya kembalikan kepada firman Tuhan, gak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau saudara dengar berita, kalau saudara mungkin memperbincangkan hal yang seperti ini, kasih tahu bahwa untuk saat kapannya tiba pengangkatan orang percaya atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, gak ada seorang pun yang tahu. Malaikat aja gak tahu saudara, apalagi kita yang gak. Jadi kalau ada seorang manusia yang tahu, berarti dia lebih hebat dari malaikat saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, bukan berarti ya kita tidak menghakimi ya, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan. Jadi kalau ada yang bilang nanti tanggal 23 bulan ini akan terjadi pengangkatan, ya kita lihat saja nanti. Benar apa enggak saudaraku? Ya, tapi kalau menurut Alkitab gak ada seorang pun yang tahu. Yang tadi saya katakan, kejadian ini akan datang dengan tiba-tiba. Saudara ingat gak? Dikatakan di dalam satu ayat bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ada gak pencuri ngomong begini, saya mau curi tuh barang berharga kamu di rumah, saya mau datang nanti jam 12 malam. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Pencuri itu datang dengan tiba-tiba. Nah, seperti itulah kedatangan Tuhan. Gak ada seorang pun yang tahu. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Makanya kita gak perlu tahu hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, gak perlu tahu kita. Yang harus kita lakukan apa? Standby, siap sedia setiap waktu. Seandainya Tuhan mau datang nanti jam 12, saya siap Tuhan. Atau mungkin besok pagi terjadi hari pengangkatan, saya siap Tuhan. Itu aja. Mau hari ini, besok, lusa, mau bulan ini, bulan depan, mau tahun ini, tahun depan, yang penting Bapak Ibu siap. Siap dalam arti apa? Jangan seperti 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu terlena saudara, sehingga akhirnya mereka tidak terangkat. Mereka tidak masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu ya.
Nah, itu baru sekilas info, belum khotbah saudara. Khotbahnya bisa 2-3 jam. Saudara betah? Mau? Puji Tuhan. Nah, saya akan bicara tentang sesuatu yang simple buat kita. Nah, kita lihat di dalam kitab Mazmur 37. Mari adik kita pimpin. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ya, sudah ditampilkan di layar TV monitor dan saya bacakan, saudara simak dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang orang benar, saudara. Nah, saat tadi pagi saya persiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba hati saya tergerak dan hati saya sepertinya terarah kepada yang namanya orang benar, saudara. Dan ketika saya baca ayat ini, saya akan begini, dahsyat sekali ya kalau kita jadi orang benar. Kenapa, saudara? Karena ayat ini mengatakan, dahulu aku muda. Siapa yang ngomong? Siapa yang kasih kesaksian buat kita? Daud, saudara. Nah, Mazmur ini Daud yang tulis. Di saat dia lagi sedang menyembah, di saat lagi dia sedang memetikkan kecapinya, alat musik gitarnya, untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, dia bilang begini, dahulu aku muda, sekarang udah tua. Namanya kita manusia, gak mungkin dong kita abadi, gak, saudara. Kita dari kecil dilahirkan, sampai kita mulai tingkat SD, sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai nanti kita tua, sampai kita jadi kungkung atau popok, atau opa atau oma. Nah, Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daniel udah ABG, saudaraku. Apa itu ABG? Angkatan baru gocap, saudaraku, ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Wow, saudara, bahkan dampak efeknya apalagi, saudara? Atau anak cucunya meminta-minta jadi pengemis. Nah, kesimpulan begini, saudara. Kuncinya di mana? Orang benar. Orang benar. Siapa yang bilang? Siapa yang katakan ini? Daud. Makanya saudara simak baik-baik firman Tuhan pagi ini. Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, saya bilang, oh haleluya, dahsyat, amazing, luar biasa. Saudara, kalau saya mau tanya, saudara mau diberkati Tuhan kak? Pasti kita mau angkat tangan. Kalau saya tanya bapak ibu saudara, anak-anak rohani saya, saudara mau nggak keluargamu, anak cucumu dapat rezeki, ya, hidup baik, ya, sejahtera, masa depan makmur dalam tanda petik? Boleh nggak? Boleh, saudara. Siapa yang nggak boleh? Ya, kan? Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Pasti kita bilang mau. Tapi dengar baik-baik. Ada syaratnya, ada kuncinya, saudaraku. Ada rahasianya. Dan rahasianya gimana, saudaraku? Orang benar. Orang benar. Kenapa saya katakan orang benar? Karena firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi Daud ini udah ngalami asam garam dunia. Daud udah ngalami dari sejak dia kecil sampai dia sekarang udah putih rambut, udah ubanan kalau orang bilang. Ibarat kata udah kenyang dengan pengalaman, saudara. Dan dia bilang begini, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dahsyat, saudara. Ditinggalkan sama siapa? Ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Artinya begini, bahwa sepanjang hidupnya Tuhan ada bersama dengan dia. Wow. Bahkan yang lebih dahsyat lagi apa, saudaraku? Anak cucunya. Saudara, siapa yang gak mau anak kita punya masa depan yang baik? Cucu kita menjadi orang nanti ketika dia kelak besar, luar biasa diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Siapa yang gak mau, saudara? Siapa yang gak mau? Tapi itu akan terjadi kalau saudara mau bayar harga mulai hari
itu dimulai dari diri kita dulu terlebih dahulu. Dan kuncinya apa saudaraku? Orang benar. Saya mau tanya kepada kita pagi ini, di antara kita yang hadir, siapa yang sudah menjadi orang yang benar? Wow. Mungkin saudara bilang, Om Kurnia, aduh rasanya saya belum deh jadi orang benar. Ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mau nggak kita menjadi orang yang benar. Saudara, jujur loh saudara, jadi orang benar itu nggak gampang, nggak mudah. Kenapa? Banyak tantangan, banyak godaan, apalagi saudaraku banyak pencobaan. Tapi saya percaya, selama ada niat, selama ada kerinduan di dalam hati kita. Kenapa saudaraku kita harus tetap kita ibarat kata kita harus rajin ke gereja. Kita harus setia di dalam ibadah. Karena di gereja itulah saudara dibentuk, kita diproses untuk menjadi orang yang benar. Dan saya mau katakan, orang baik sama orang benar itu beda. Bedanya di mana saudaraku? Orang baik belum tentu benar. Banyak orang baik di luar sana, tapi belum tentu benar. Tapi saya mau katakan, orang benar pasti dia akan baik. Nah, intinya begini saudara, benar itu di mata siapa? Bukan di mata manusia, tapi menjadi orang benar itu di mata Tuhan. Seperti apakah orang benar itu saudaraku? Simple, sederhana. Itu dimulai dari diri kita. Ketika saudara mau mengambil keputusan, saudara mau menjadi anak Tuhan, saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya betul, benar saudaraku, saya mau katakan begini, gak ada satupun orang benar di dunia ini. Yes, karena kita sudah dilahirkan dan kita dikandung di dalam dosa, dan kita dilahirkan yaitu namanya dosa warisan. Tetapi lewat kematian Kristus Yesus kita dibenarkan. Itu langkah pertama, itu anak tangga pertama. Kita udah dapat bonus saudaraku. Ya enggak? Ibarat kata saudara mulai buka tabungan, rekening saudara udah dikasih, ditambah sama pemerintah bonus. Saudara buka rekening saldo saudara 10.000, tapi ditambah sama pemerintah jadi 100.000. Itu saudara. Saudara betul kita bukan orang yang benar tadinya, tapi kita dibenarkan lewat kematian Tuhan Yesus. Nah itu baru langkah pertama, kita dapat bonus. Tapi untuk langkah kedua, anak tangga kedua, saudara harus menghidupi itu dengan cara harus menjadi orang yang benar. Saya nggak perlu sebutkan lah, jadi orang benar itu harus seperti apa dan harus bagaimana. Karena saudara kita semua udah dewasa. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, kalau saudara mau mulai hari ini bayar harga, kita mau jadi orang benar. Dan apa dampaknya saudaraku? Saudara tidak pernah akan ditinggalkan. Ibarat kata begini, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan selalu saudara dan saya alami. Bahkan dampaknya bukan hanya ke diri kita, tapi ke anak-anak kita saudara. Mantu-mantumu akan diberkati oleh Tuhan. Cucu-cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita di kemudian hari, mereka tidak akan jadi pengemis. Pengemis itu apa saudaraku? Hidupnya hanya meminta-minta. Coba saudara lihat di stasiun, di pinggir jalan, saudaraku, orang duduk, ya, tangannya ditanda seperti ini, hanya memohon belas kasih orang yang lewat. Mau anak cucu kita seperti itu saudara? Mau? Jelas, kalau saya tanya pasti kita nggak mau. Maka dari itu mari, mulai dari sekarang Bapak Ibu, ya Pak, saya percaya ini firman Tuhan, dan firman Tuhan gak pernah salah. Maka dari itu Daud ngomong apa? Dahulu aku muda, sekarang udah tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan.
khotbah dikatakan azan, saudaraku, anak cucunya meminta-minta, tidak pernah boleh. Wow, itu dimulai dari kita, saudara. Makanya ayo dong Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang abal-abalan, jangan jadi orang Kristen yang kaleng-kalengan, saudaraku. Jadi orang Kristen yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ayo, setiap firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya numpang lewat, saudaraku. Yang kita dulu gak ngerti mana tangan kanan, mana tangan kiri, sekarang kita udah mulai mengerti. Ya kan? Hidup kita tulus, hidup kita lurus ke depan, gak neko-neko, saudaraku. Ya enggak, saya percaya ketika kita lakukan ini, maka genaplah firman Tuhan ini untuk saudara. Ya, kita tidak pernah akan melihat anak cucu kita meminta-minta, saudara. Ibarat kata yang selalu saya bilang, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan mengejar kita, saudara. Amin, saudaraku. Ini namanya apa? Integritas. Ini namanya apa, saudaraku? Perilaku hidup kita. Saya sebagai gembala sedih kalau saudara, anak-anak rohani saya, saudara mungkin tiap minggu ke gereja, puji Tuhan, luar biasa, bagus Pak, bagus. Tapi hidup saudara masih aja tidak pernah berubah. Sama seperti yang dulu. Sedih saya Bapak Ibu. Mungkin saya bilang gini, Tuhan, saya gagal. Saya gagal jadi gembala. Kenapa? Karena saudara adalah anak-anak rohani saya. Kalau saya tidak melihat perubahan dalam hidup saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gagal. Oh Tuhan ampuni, saya bilang. Tapi semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya kan? Maka dari itu mari saudara, ya kan? Ayo sama-sama pagi hari ini saudara. Kalau saudara rindu, ya seperti yang difirmankan pada pagi hari. Dahulu aku muda, sekarang udah tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya apa, saudaraku? Simpel, sederhana. Ada berkat yang besar buat saudara ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi orang yang benar. Walaupun saya tahu untuk jadi orang benar itu butuh proses dan memang gak mudah, tapi itu gak sulit. Mulai dari diri kita sekarang. Saudara, pegang perkataan saya, ya. Kalau ini dimulai dari diri kita, saudara. Mulai sekarang kita bilang, Tuhan, mampukan saya. Pakai hidup saya, Tuhan, untuk menjadi orang yang benar. Saya percaya, dampaknya bukan ke diri kita aja, tapi ke anak-anak kita. Amin, saudara. Siapa yang mau anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangan. Wow. Ayo Bapak Ibu. Ya, saya berdoa pagi ini saudaraku, supaya firman Tuhan itulah yang membentuk hidup kita, saudaraku. Dan hari lepas hari kita mulai menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu jalannya lurus, gak neko-neko, saudaraku. Hatinya, sifatnya, karakternya, saudaraku, ya kan, adalah hati, sifat, karakter yang baik, yang benar di mata Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa rahasianya ketika kita mau menjadi orang yang benar? Di dalam Mazmur 55, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23, ya. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita untuk poin yang kedua. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saya tertarik kalimat yang terakhir, saudara. Walaupun kalimat yang pertama bagus banget. Kenapa? Karena dikatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Siapa yang tidak pernah khawatir, saudara? Kita semua pernah khawatir. Atau mungkin hari ini ada di antara kita yang khawatir.
Gimana nggak khawatir? Mikirin ini, mikirin itu, mesti bayar ini, mesti bayar itu, kebutuhan hidup kita. Aduh, rasa-rasanya ini kepala mau pecah, saudaraku. Tapi firman Allah bilang apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan saudara balik. Serahkanlah khawatirmu kepada mertuamu. Jangan. Mertua kita udah stres, ya tambah stres, saudaraku ya. Serahkan khawatirmu kepada suamimu. Jangan. Suami kita udah stres, kita nambahin dia stres. Serahkan khawatirmu kepada orang tuamu. Jangan. Nah, firman Allah bilang apa? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Dia yang akan memelihara kita. Bagus gak ini firman Tuhan, saudaraku? Wow, bukan hanya bagus, tapi benar-benar tajam, saudara. Makanya selalu saya bilang begini, orang yang percaya Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, adalah orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia gak pernah sendiri. Amin, saudaraku. Sekalipun kau ditinggalkan suamimu, sekalipun engkau ditinggalkan oleh istrimu, sekalipun ditinggalkan oleh orang yang paling dekat sama kita, gak apa-apa. Kita punya Tuhan. Tapi saya percaya, kalau saudara orang yang benar di mata Tuhan, gak mungkin lah orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan begini, saudaraku. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wow. Ini cakep banget, saudara. Artinya begini, kalau saudara jadi orang yang benar di mata manusia, apalagi di mata Tuhan ya, maka apa yang kita alami, bonus apa yang kita terima, efeknya kepada kita apa, saudara? Nah, Alkitab bilang begini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Kenapa, saudara? Namanya hidup, pastilah kita ngalami masalah, cobaan. Ibarat kata kalau kita naik kapal, nggak mungkin mulus-mulus jalannya. Ada angin besar, ada ombak, apalagi saudaraku, mungkin ada hujan badai, saudaraku. Berapa hari lalu katanya di Bali hujan banjir besar ya, saudaraku ya. Saya dapat kiriman, betul ya katanya ya. Ada yang punya saudara di Bali, saudaraku? Ada. Daerah mana kamu, Hera? Koko di Denpasar. Tenang nggak Denpasar? Daerah yang lain ya, banjir parah, saudara, yang belum pernah terjadi, saudara ya. Nah, itulah hidup. Inilah manusia, alam, saudaraku. Nah, artinya begini, kita nggak kebal terhadap masalah, kita nggak kebal terhadap pergumulan hidup, baik yang terjadi karena kesalahan kita atau memang itu karena seizin dari Tuhan, saudara. Nah, tapi ada satu kalimat bilang begini, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Artinya apa, saudaraku? Di saat badai datang, di saat banjir datang, di saat pergumulan hidup menyerang kita, tangan Tuhan yang tidak kelihatan, Dia akan memegang tanganmu, Dia akan menopang hidupmu. Kenapa? Karena tidak pernah dibiarkan, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Wow. Makanya boleh gak saya bilang, untung sekali, sangat-sangat beruntung kalau kita mau jadi orang yang benar. Lihat Bapak Ibu ya, kadang-kala saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seorang ibu, dia bilang begini, beda ya waktu saya ikut Tuhan Yesus. Betul ada masalah, betul ada cobaan, betul ada tantangan yang kadang-kadang membuat kita jadi cemas dan khawatir. Seperti kita naik motor nih, udah mau nabrak, udah tembok udah di depan, tiba-tiba tembok itu kayak ada yang ngantuk, jalan lagi. Seperti itulah Bapak Ibu kita dengan Tuhan. Apalagi dikatakan apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada pembelaan yang dari Tuhan. Yang kadang-kala cara Tuhan itu punya 1001 cara untuk menyatakan pertolongan kepada kita. Bukankah ada satu lagu pujian? Berkali-kali kau
Tuhan punya 1001 jalan, saudara. Itu terjadi, itu kita alami. Kalau kita mau bayar harga, jadi orang yang benar. Makanya orang benar itu mahal harganya, saudara. Untuk jadi orang benar gak cukup 1 hari. Tapi kalau mau jadi orang jahat, gak butuh sehari. 1 detik pun kita bisa jadi orang jahat. Betul, saudaraku? Tapi untuk jadi orang benar gak gampang. Tapi saya percaya kalau saudara punya kerinduan, saudara punya komitmen mulai hari ini, Tuhan mampukan saya untuk saya jadi orang benar. Kenapa jadi orang benar? Karena orang benar itu mahal harganya, saudara. Jadi orang benar, kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ada tangan yang menopang kita, ada tangan yang memegang tangan kita, ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu memberikan kekuatan penghiburan buat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang benar, biji matanya Tuhan, saudara. Ayo, saudara, anak-anak rohani saya, mari biar firman Tuhan ini saudara tangkap pagi ini, saudara. Wow. Ya, yang pertama tadi apa, saudara? Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Yang kedua apa? Engkau tidak akan dibiarkan goyah. Sepertinya kita bilang gini, Tuhan, saya udah gak sanggup. Lewat lagi. Doa Bapak kami bilang apa? Berkatilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Hari ini lewat, besok gimana? Lewat lagi. Lusa gimana? Lewat lagi. Kenapa, saudaraku, bisa terjadi? Orang benar. Mari pagi ini, saudara, jadi orang baik gampang. Banyak orang baik di luar sana. Tapi jadi orang benar, kalau saudara mau bayar harga, walaupun sepertinya susah, tapi kita mau punya kerinduan, saya percaya tidak akan pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak, apalagi goyah, saudara. Ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan buat orang yang benar. Yang terakhir, saudara, kita lihat di dalam Yakobus. Oh, haleluya. Hadirat urapan Tuhan menjamah kita pagi ini. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, mari pimpin ayat yang ke-16. Saudara, saya akan bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dahsyat. Nah, kalimat yang terakhir bilang begini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tajam, saudara. Tajam banget. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Kalau kita jadi orang benar, maka doa kita bukan lagi doa yang ecek-ecek. Doa saudara bukan lagi doa hanya sekedar kata-kata yang indah. Tapi doa kita, doa yang penuh kuasa, powerful. Dan itu dimulai dari mana? Hidup jadi orang yang benar. Dari mana kita bisa tahu? Firman Tuhan ini katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mau gak, saudara? Doa kita full power. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang saudara pernah lihat, pernah ketemu gak? Ada satu orang, kalau dia ngedoain, waduh, kita terasa. Dan apa yang didoakan, saudaraku, memang benar-benar itu terjadi, saudara. Kenapa? Beda. Kok
doanya berkuasa? Kok doanya dalam tanda petik didengar oleh Tuhan? Kenapa bisa begitu? Saya yakin karena itu dimulai dari orang yang benar di mata Tuhan. Makanya ayo Bapak Ibu, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maaf ya, jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang Farisi. Orang Farisi itu apa? Tahu Alkitab, tahu firman, tapi gak mau melakukannya. Yang rugi siapa? Saudara yang rugi. Saudara tidak akan mengalami doa yang penuh kuasa. Ayo Bapak Ibu, saya mau mengupgrade rohani saudara mulai hari ini. Saya rindu doa saudara berubah mulai sekarang. Doa itu bukan berarti teriak-teriak. Ya, kalau saya gayanya teriak-teriak Bapak. Saya nggak bisa doa pelan-pelan. Ya itu gaya saya. Tapi ada orang yang pelan doanya, tapi urapannya kuat. Nah, itu dapat terjadi dari mana? Dimulai dari mana? Hidup orang itu nggak neko-neko. Dia bukan orang munafik. Dia bukan orang Farisi. Dia orang yang tulus. Dia orang yang cinta akan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau saudara melihat seseorang, lihat buah hidupnya. Gak mungkin buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Lihat buah hidupnya. Kalau dia bicara tentang apa? Saudara, bicara tentang hidup yang melayani Tuhan, lihat dari buahnya. Kalau dia orang yang bicara tentang ayo doa, ayo kita menyembah, lihat dari buahnya. Wow, makanya saudara, saya tidak banggakan diri. Saya suka menyembah, memuji Tuhan. Saya bisa menyembah, memuji Tuhan berjam-jam, saudara. Dan saudara bisa lihat buah hidup saya. Ya, saya tidak banggakan diri. Saya doain berapa orang hidupnya yang sakit disembuhkan, yang pengen punya anak dapat punya anak, yang pengen rumah didoain punya rumah, saudara. Bukan orang luar, jemaat kita, saudara. Walaupun saya nggak perlu sebutkan namanya. Karena dia bilang jangan sebut nama saya ya Om. Nggak apa-apa. Dia bilang saya ya karena dia bilang ya saya harus pegang janji dong saudara. Saya doain dia. Tahun ini kamu punya rumah ya. Itu di awal tahun waktu kita ibadah perjamuan kasih, ibadah minggu pertama. Kan saya doain saudara sesuatu ke depan. Saya urapi saudara. Dan ketika saya doain dia, saya bilang kamu punya rumah tahun ini. Benar saudara, punya rumah tahun ini. Doa kita berkuasa. Doa kita bukan lagi doa yang kaleng-kaleng saudara. Bukan doanya sekedar ditiup angin, lalu melambai-lambai, lalu hilang di telan awan. Tapi doa yang berkuasa. Itu dimulai dari mana? Jadi orang benar. Jadi orang benar. Kenapa? Karena dikatakan doa orang benar. Tidak dikatakan doa orang yang berdosa atau doa orang setengah benar. Enggak. Tapi doa orang yang benar. Saudara mau diberkati, tapi kita nggak mau bayar harga. Gimana saudara? Ibarat kata orang bilang itu nggak cengli, nggak adil. Ya. Tapi mari pagi ini saya memberikan semangat buat kita. Yuk, udah masa lalu kita udah kubur semua. Mulai sekarang dengan masa yang baru. Bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan saya orang benar.
Ternyata saya baru tahu, jadi orang benar itu untungnya banyak. Bukan satu untung, banyak untungnya. Dan salah satunya apa? Doa saudara. Doa saudara berkuasa. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Doa saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sembahyang. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu, masing-masing kita nikmati hadirat Tuhan. Angkat wajahmu, pejamkan matamu, terima kasih Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Jesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, Lihat hatiku, amin. apakah ku
Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Sekali lagi, aku lihat, haleluya, di dalam nama Yesus. Ku berjuang, mau dapati aku tetap. Sekali lagi, aku lihat berkat Tuhan turun atas anak cucumu. Sampai akhirnya aku tetap setia. Haleluya. Mari angkat tangan kananmu apabila ada di antara saudara mau didoakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, firman Allah yang sudah kami dengar pagi ini, hamba berdoa biar firman Tuhan itu terjadi untuk kami semua, khususnya kami yang hadir pada ibadah pagi ini. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini waktunya bagi kami Tuhan, doa kami menjadi doa yang powerful. Tetapi itu semua dapat terjadi ketika kami mau bayar harga untuk kami mau menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya seperti pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, apalagi anak cucunya meminta-minta. Artinya ada berkat yang dahsyat untuk orang yang benar. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini firman Allah bukan untuk orang lain, tapi firman Tuhan untuk kami, untuk saya pagi ini. Kami mau menjadi orang yang benar mulai hari ini. Urapi kami, teguhkan hati kami ya Tuhan. Dan apabila ada di antara umat-Mu pagi ini yang mungkin lagi sedang mengalami beban yang berat, yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang sedikit banyak menyita energi kami. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi. Dan jujur Tuhan, mungkin itu karena kesalahan kami. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Tuhan, jamah, dan Tuhan pulihkan kami pada pagi ini. Kami mau jadi orang yang benar. Kami gak mau jadi orang yang setengah benar, apalagi menjadi orang yang tidak benar. Kami gak mau Tuhan. Kami mau jadi orang yang benar. Karena menjadi orang yang benar, untungnya berkali-kali lipat. Bukan kami yang minta berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah, kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan pagi ini, yang lebih lesu dan berbeban berat Engkau memberikan semangat kekuatan yang baru kepada kami. Dan apabila ada di antara kami yang mungkin sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan bukakan jalan yang baru untuk kami. Tuhan kirim burung gagak-Mu, sama seperti Tuhan kirim burung gagak kepada Elia. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan umat-Mu pagi ini, dan oleh kuasa-Mu Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan yang sudah kami dengar,
kami simpan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mau menjadi orang benar bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum saya serahkan kepada Saudari Lydia, coba ditampilkan multimedia. Ada satu seminar yaitu tanggal 27 September. Tolong ditampilkan. Ada satu seminar bagus banget saudaraku. Silakan pimpin tampilkan seminar, flyer seminar tanggal 27 September. Sabar sebentar saudara. Flyernya apa sudah siap? Iya. Nah, seminar ini diselenggarakan oleh Jaringan Doa Regional 5 Banten. Saya ketuanya Bapak Ibu, ya. Dan saya akan mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Tony Mulia. Beliau adalah Jaringan Doa Nasional, ya. Dan beliau akan bicara tentang mengubah kutuk menjadi berkat. Dan luar biasa bagus banget saudara. Dimana kita tahu ada yang namanya kutuk generasi. Dan kutuk ini yang mengikat hidup kita turun temurun. Dan salah satunya diputuskan ketika kita jadi orang yang benar, ya. Nah, beliau akan bicara tentang mengubah kutuk menjadi berkat, ya. Sebelumnya saya juga udah tahu kenapa keluarga saya hancur berantakan, saudaraku, keluarga besar saya. Karena nenek saya itu dukun dulunya waktu di Medan. Dan bukan dukun putih, dukun hitam saudara. Yang suka santet orang, yang suka teluh orang, itu nenek saya. Dan efek akibatnya kepada anak cucunya. Makanya keluarga saya itu dulu saudaraku ya, itu benar-benar kacau balau. Ya kan? Abang yang satu dengan abang yang satu bisa berantem pakai golok saudaraku ya. Kenapa? Karena ada kutuk. Kutuk apa? Kutuk okultisme, kutuk perdukunan, ya. Nah, jadi bagus banget saudaraku, Pendeta Tony Mulia, dia akan bicara tentang mengubah kutuk menjadi berkat. Lalu yang kedua adalah Ibu Monique Reske. Nah, kalau saudara yang buka YouTube Fakta Israel, saudara akan lihat dia, ya kan? Dan dia berapa kali diminta untuk hadir di televisi swasta, baik di Kompas TV, di TV One maupun di kalau nggak salah di Metro atau apa saudaraku, bicara tentang Israel, ya, narasumber. Jadi TV swasta itu mengundang dari pihak yang anti Israel. Nah, Ibu Monique ini diundang untuk bicara tentang Israel. Dan saudara tahu 95% berita-berita yang kita dengar di Indonesia ini itu tentang Israel itu udah diputar balikan saudara, ya kan? Nah, makanya saya undang dia, Ibu Monique Reske. Dia akan bicara tentang Israel masa kini dari perspektif Alkitab, ya kan? Saya ingat ada satu ayat bilang begini, kalau kita mengutuk Israel, kita akan dikutuk. Kalau kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Saudara setuju? Kejadian pasal yang ke-12. Aku akan memberkatimu, aku akan memberkati orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang yang mengutukmu. Waktu itu Tuhan bicara kepada Abraham. Dan Abraham adalah kakek, nenek moyang Israel, ya, saudara. Jadi Ibu Monique Reske ini saya undang dia akan bicara tentang Israel masa kini. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya waktu segera daftarkan diri. Biayanya 50.000 itu untuk konsumsi tiket meal, ya. Yang daftar udah 150 orang Bapak Ibu, ya. Dan tempat kita terbatas, ya. Kita adakan di GWR, kapasitasnya bisa lebih dari 200, ya. Jadi saya amat sangat mendorong saudara untuk ikut acaranya. Hari Sabtu tanggal 27 jam 9 pagi. Dan nanti saya akan jadi moderatornya di sana. Salah satu moderatornya untuk acara ini. Karena memang ini adalah inisiatif dari saya sebagai Ketua Jaringan Doa Banten untuk kita adakan seminar dan talk show. Nah, jadi seminar ini bukan hanya dua narasumber menyampaikan tentang materi, tapi nanti kita akan buat ruang tanya jawab. Jadi kalau ada saudara mau tanya tentang kutuk,
tanya di situ nanti. Saudara mau tanya tentang keadaan Israel sekarang, tanya sama Ibu Moni Kresker. Ya. Dan Ibu Moni Kresker ini, ibunya adalah keturunan Yahudi, saudara. Keturunan Yahudi. Ya. Dan dia, saudara, bukanya di YouTube, ketik aja fakta Israel. Nanti akan muncul. Ya enggak? Dia bicara tentang kebenaran. Ya. 2 hari yang lalu ya, ada seorang, kalau saudara ikuti, bernama Charles Crick ya, ditembak ya. Ya, itu siapa saudaraku? Itu orang Kristen yang konservatif di Amerika, yang membicarakan tentang kebenaran. Walaupun memang dia pendukung Donald Trump, tapi dia berani berdebat, ya, menceritakan tentang kebenaran Alkitab. Ya, kita sangat terpukul, sedih ya. Walaupun kita nggak kenal dia, tapi dia ditembak saudaraku. Dan bagi anak-anak Tuhan dia mati, ya, dia meninggal. Nah, saudaraku, itu juga salah satu dibicarakan oleh Ibu Moni Kresker. Kalau saudara lihat di Fakta Israel, itu ada beritanya di YouTube, saudara. Baik, puji Tuhan, daftarnya ke siapa? Kepada Ibu Gembala. Jadi saya mendorong Bapak, tempatnya nggak jauh kok di Cikokol, di GWR, saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi bisa naik motor atau bisa janjian, ya, atau bisa numpang siapa gitu ya. Dan memang ini acara yang saya buat. Ya, dan yang sudah daftar itu sudah lebih dari 150 orang. Baik, puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Oh iya, satu lagi Lid, sorry Lid. Acara Natal kita, saudara, itu tanggal 21 Desember. Saudara catat ya, 21 Desember. Itu hari Minggu, itu jam 5 sore. Tempatnya di mana? Di Mall Balai Kota. Lantai berapa ya? Lantai 2. Ada yang anak yang pernah nikah di sana, ada nggak? Pak Yongki, anaknya nikah di sana ya Pak ya? Wow. Nah, kita pakai tempatnya untuk Natal kita 2025 di Balai Kota, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dukung dalam doa. Dan saudara, ya, saya juga sudah membentuk panitia Natal. Nah, seksi-seksi yang ada, saudaraku, ya, seperti biasa dari tahun ke tahun, saudaraku, ya. Nah, untuk ketua Natal tahun ini, saudara Helmi Nathanael, ya, sekretarisnya Winnie dan Josephine Nur Halim, bendaharanya Susilawati, seksi acaranya Diana Deborah, Caroline Lesmana, Rika Dona dan Nalanda. Seksi konsumsinya Mei Bonavera dan Helna, dibantu dengan ibu-ibu. Seksi transportasinya Ahok Junaidi, Jejen, dibantu juga dengan kaum pria. Dan seksi perlengkapannya Yopi dan Daniel, dibantu juga oleh kaum pria. Seksi doanya Ibu Asyu Rince, dokumentasinya Andreas, ya. Nah, seksi dananya, seksi dana ini bukan berarti orang-orang yang sebut namanya dia cari dana, ya enggak juga. Mereka dalam ujung tombak, tapi disupport, didukung oleh semua jemaat. Itu koordinatornya Bapak Agung, mana Bapak Agung ada? Lalu kedua Ibu Nunu, koordinator seksi dana, dengan anggota-anggotanya Bapak Andre, Cahyadi, Noven, masuk ke seksi dana ya Noven, ya. Bapak Atet ada, Atet, oke, ya. Bapak Willy ada, Willy, oke. Ricky Anthony, Ibu Hera, Ibu Meni, Tuti ada, Tuti, masuk seksi dana nih Tuti nih, ya enggak. Tenanglah, ayam goreng ABC 10 potong udah cukup saudara gue nih, ya enggak ya. Lalu kemudian Ivani, Rika Alba dan Ibu Kristi, dan didukung oleh seluruh jemaat. Ya, jangan saudara pikir nama-nama yang saya sebut berarti mereka yang cari dana sendiri, kita diam aja, enggak. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan baru tahun ini kita adakan perayaan Natal di Balai Kota. Kita pernah adakan Natal di Pakon, saudaraku, tapi untuk tahun ini kita adakan di Balai Kota. Tempatnya lebih besar. Target kita akan undang 300 orang. Maka dari itu kita dukung dalam doa. Amin. Ya. Dari panitia Natal akan mengedarkan amplop
setiap minggu ya? 2 minggu sekali. 2 minggu. Hah? Minggu kedua. Minggu kedua. Oke, akan diedarkan amplop Natal. Nah, dari seksi dana Natal mereka sudah bergerak ya. Dan Bapak Ibu kalau dikasih amplop dana Natal, kalau saudara digerakkan hatinya oleh Tuhan, silakan saudara menabur. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya ide. Kemarin kita udah rapat sebentar dengan seksi dana. Mungkin ada saudara yang ingin punya ide untuk gimana caranya kita mencari dana. Silakan. Ya, luar biasa ya. Nanti saudara bisa bicarakan dengan Pak Agung sama Bu Nunuk ya. Misalnya mau jualan apa, depan gereja bisa dipakai buat dagang apa, silakan ya. Dikomunikasikan dengan Ibu Nunuk dan Pak Agung bersama dengan panitia Natal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada diri. Terima kasih atas firman-Nya, Om Kurnia, biar mengingatkan kita menjadi orang yang benar. Saya lanjutkan pengumumannya aja ya, Bapak Saudara. Saya akan membacakan warta sepekan untuk minggu depan tanggal 21 September. Itu ada ibadah seperti biasa jam 8 pagi dan jam 5 sore. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Dan setiap hari Selasa ada 16 September 2025 jam 12 siang ada Fire of Worship Banten di Serpong di